Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Uh, Izinkan saya untuk melaksanakan coaching hari ini. Iya Pak, sesuai dengan yang kita sepakati kemarin tentunya, yaitu hari ini melakukan praktik coaching ya Pak dengan Pak Irwan. Ya, saya di sini akan melihat, kemudian mengamati dan juga menilai praktik yang akan Bapak lakukan dengan Pak Irwan. Insya Allah pada hari ini saya akan bertindak sebagai observer dengan praktik coaching yang menggunakan alur tirta, di mana nantinya ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu ya Pak. Iya Bu. Sebelumnya kita melakukan observasi coaching pada hari ini. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan rencana coaching Bapak yang akan dilakukan hari ini. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan. Yang pertama itu adalah kompetensi coaching apa yang nantinya Bapak lakukan atau yang akan Bapak kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, berarti kompetensi yang akan Bapak kembangkan mudah-mudahan itu tadi yang ada 3 ya. Mudah-mudahan kompetensi tadi bisa dilaksanakan dengan maksimal ya Pak jawab. Yes. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara aktif dan juga spesifik yang akan Bapak kembangkan? Secara spesifik kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot mungkin. Ya, berarti di sini ada 2 kompetensi ya Pak, kompetensi yang lebih spesifiknya. Kemudian selanjutnya izinkan saya mengajukan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan saya adalah indikator dari tujuan pencapaian yang ingin dikembangkan, yang ingin dicapai dari proses coaching hari ini apa saja Pak jawab? Indikator yang ingin dikembangkan hari ini saya sebagai coach akan mampu mengantarkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Ya, jadi indikator pencapaiannya adalah supaya coach nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, begitu ya Pak? Iya, iya Bu, melalui langkah-langkah atau alur tirta Bu. Baik, saya kira hanya 3 pertanyaan yang saya ajukan. Semoga coaching Bapak bisa bermanfaat dan memberikan pelajaran di dalam melaksanakan coach ini ya Pak. Yeah. Kalau begitu Pak Jawa dan Pak Irwan sudah bisa melakukan proses coaching. Assalamualaikum Pak Jawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bagaimana, ada mau disampaikan ya Pak hari ini? Iya, kebetulan ada yang ingin saya sampaikan ini Pak terkait dengan penerimaan peserta didik baru Pak. Oh, jadi mau disampaikan penerimaan siswa baru nih Pak. Iya. Bisa diceritakan seperti apa? Kebetulan saya sebagai panitia atau ketua panitia peserta didik baru ini kemarin berdasarkan rapat dengan para kepala sekolah bahwa nanti pemberlakuan untuk penerimaan peserta didik baru ini akan dilakukan dengan sistem zonasi yang berlaku secara utuh dan penuh Pak. Jadi penerimaan siswa baru di sana SMA itu akan secara zonasi. Iya. Bisa diceritakan bagaimana sistem zonasi? Sistem zonasi yang diterapkan berdasarkan kesepakatan para kepala sekolah dengan ketua panitia PPDB ini bahwa itu sudah disampaikan lewat jalur apodik bahwa
masing-masing wilayah tidak bisa, masing-masing sekolah tidak bisa mengambil siswa lewat jalur zonasinya orang lain, Pak. Jadi sesuai zonasinya apa begitu? Iya. Jadi di sana apa yang terjadi? Yang terjadi di sana faktanya bahwa banyak siswa yang juga yang ada di zonasi kami di sekolah kami itu diambil oleh sekolah lain. Maksudnya mereka mendaftar di sekolah lain, tapi sekolah lain itu dia tidak menolak, dan mereka terima saja, Pak, begitu. Jadi harapannya Pak Irwan ini komunikasi di sini tujuannya apa? Tujuan saya komunikasi di sini bahwa mungkin lewat diskusi ini, setelah diskusi ini bahwa penerimaan peserta didik baru itu diberlakukan sistem zonasi secara utuh dan menyeluruh. Artinya bahwa siswa itu kalau yang mendaftar di sekolah di tempat lain maka sebaiknya ditolak oleh sekolah yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kalaupun juga misalnya ada siswa yang tetap mengotot mendaftar di situ, sebaiknya disampaikan dengan cara yang baik-baik bahwa untuk tahun itu ada pemberlakuan sistem zonasi. Ya. Mungkin zonasinya kan banyak, ya. Ada sistem zonasi melalui afirmasi, kemudian lewat jalur akademik, kan banyak maksudnya. Kalau misalnya jalur akademik itu juga bisa dibuktikan dengan sertifikat. Ya, sertifikat itu pun yang sertifikat yang berlaku itu tidak hanya berlaku secara tingkat desa atau tingkat kecamatan, tapi dia berlaku tingkat kabupaten atau provinsi, mungkin begitu, Pak. Iya, jadi harapannya Pak Irwan itu penerimaan siswa baru itu sesuai pada zonasinya. Kemudian untuk anak yang tidak pada zonasi ada, tapi ada melalui afirmasi dan ada kemampuan akademiknya. Di sana seperti apa penerimaan baru? Penerimaannya itu di sana itu berdasarkan tidak berdasarkan sistem zonasi yang sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh para kepala sekolah dengan panitia, ketua panitia PPDB. Ini kami lakukan di KCD, Pak. Tapi kan faktanya sekarang tidak sistem zonasi itu dia hanya berlaku di aula rapat saja, tapi tidak berlaku secara menyeluruh, begitu mungkin, Pak. Ya, jadi harapannya Pak Irwan tadi adalah berjalan sesuai dengan zonasinya dan tidak ada yang mengambil zonasi orang lain. Iya. Berarti harapannya itu ada di angka 10. Iya. Namun keadaannya yang disampaikan tadi itu kira-kira untuk interval 1 sampai 10 dia ada di angka berapa? Mungkin bisa di angka 5 ya. Artinya pemberlakuannya itu tidak secara menyeluruh, ya. Tetapi si sekolah lain itu tetap menerima siswa yang di luar zonasi, ya, begitu, Pak. Berdasarkan itu langkah yang akan diambil Pak Irwan kira-kira seperti apa? Kira-kira langkah yang saya tempuh mungkin sebaiknya mungkin disampaikan juga kalau sebaiknya sebentar mungkin atau besok disampaikan sama para Pak Kepala Sekolah atau mungkin lewat Pak KCD supaya sistem zonasi ini dia berlaku secara utuh dan menyeluruh. Artinya kalaupun juga ada siswa yang mendaftar di sekolah lain itu mungkin bisa dikembalikan di sekolah di zonanya masing-masing. Ya, itu harapan saya dan mungkin juga bisa disampaikan lewat kepala sekolah mungkin besok atau lusa kalau sudah kita ketemu kepala mungkin kepala sekolah masih di luar daerah ini sebaiknya kalau misalnya sudah ada kepala sekolah agar kita sampaikan supaya penerimaan peserta didik baru ini dilakukan secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan zonanya masing-masing. Jadi Pak Irwan ini akan melakukan mulai besok itu akan menyampaikan kepada kepala sekolah. Selain kepala sekolah siapa lagi akan dilibatkan? Selain kepala sekolah mungkin Pak KCD sebagai perwakilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi karena beliau yang seharusnya yang akan menegakkan itu aturan karena saya sebagai panitia atau mungkin dengan sekolah lain juga sebagai panitia PPDB tidak punya kompetensi untuk melarang
atau menyuruh sekolah lain itu supaya dia bisa kembalikan siswa yang mendaftar di luar zonanya, Pak. Oh, jadi harapannya Pak KCD nanti yang akan memanggil ya, Iya. mengambil para kepala sekolah ya, untuk menengahi yang ini, yang Iya. para kepala sekolah ini. Kalau sudah seperti itu, kira-kira tidak ada lagi tidak ada kepala sekolah yang akan bertahan atau bagaimana? Nanti kalau ada kepala sekolah yang bertahan dengan siswa yang sudah di sekolahnya ini tidak mau lepas begitu. Saya kira harapannya adalah kalaupun juga misalnya nanti tidak ada siswa itu tidak bisa dikembalikan di sekolah asalnya atau misalnya sekolah zonanya masing-masing itu, saya kira tergantung Pak KCD kira-kira konsekuensi atau sanksi apa yang akan diberikan kepada sekolah yang bersangkutan, karena saya sebagai panitia, ketua panitia PPDB tidak punya kompetensi untuk bisa melarang atau menyuruh sekolah yang mengambil siswa di luar zona itu, Pak. Iya. Jadi harapannya Bapak tadi, Bapak akan sampaikan ke kepala sekolah, kemudian nanti ada rapat para kepala sekolah, termasuk nanti KCD yang akan menyampaikan itu. Ya. Saya kira saya sepakat dengan Bapak sampaikan tadi. Saya yakin itu akan berhasil karena nanti KCD lah yang akan mempunyai peranan di situ, supaya nanti sekolah-sekolah ini tidak akan ditinggalkan oleh siswa sesuai dengan zonasinya harusnya. Oke, saya kira luar biasa ini yang Bapak sampaikan tadi. Saya kira begitu ya Pak. Kemudian apa yang Bapak, saya kira sudah tercapai tadi tujuannya Bapak. Apa yang Bapak harap, bagaimana perasaan Bapak dengan pertemuan kita kali ini? Ya, alhamdulillah saya sedikit lega setelah ada diskusi tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi hasil diskusi kita hari ini mungkin bisa disampaikan sama pimpinan kita, kepala sekolah ataupun Pak KCD. Mudah-mudahan pemberlakuan sistem zonasi itu bisa berlaku secara menyeluruh sesuai dengan kesepakatan rapat. Ya, terima kasih Pak Nur sudah sampaikan ini, dan alhamdulillah saya cukup membantu. Saya sudah membantu untuk menemukan solusi. Alhamdulillah. Saya kira cukup Pak Nur. Ya. Ya, saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jawa. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait indikator-indikator apa yang menjadi pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pada saat coaching tadi Pak ya. Alhamdulillah saya tadi sudah memberikan cara di mana melalui langkah-langkah kita coaching dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahan ini. Ya, jadi berdasarkan yang saya amati selama proses coaching yang sudah berjalan baik dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah terstruktur kalimatnya dengan baik, kemudian pertanyaan-pertanyaan juga sudah berbobot, pertanyaannya sudah mengalir dalam mengalir natural tanpa ada yang mendominasi, begitu ya Pak? Iya Bu. Ya alhamdulillah tadi saya telah aktif mengajukan pertanyaan atau aktif mengajukan mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang harus dikembangkan oleh coach dari coaching yang baru saja Bapak lakukan dengan Pak Irwan? Ya, kompetensi yang perlu saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi menurut saya pencapaiannya sudah sangat bagus Pak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan juga yang coach Bapak tadi ya. Cukup ya Pak? Iya, terima kasih.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.